Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Angkat isu kesetaraan, BBC Media Action dan Kabar Makassar gelar RMC 2025. Regional Media Conference atau RMC 2025 dengan tema Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan peran media. Resmi dibuka di Bikin Kreatif Hub, redaksi Kabar Makassar Nipah Park pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 kemarin. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Kabar Makassar dan BBC Media Action dengan dukungan dari pemerintah Inggris di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel dan terbuka. Direktur Kabar Makassar, Hadriana Rosadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan langkah besar dalam membangun ekosistem kesetaraan di Indonesia Timur. Sementara itu, Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action, Rachel MC Gwynn, menyampaikan antusiasmenya atas keterlibatan BBC dalam proyek ini. Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan Focus Group Discussion atau FGD yang berfokus pada pemetaan wilayah dan kondisi Indonesia Timur. Diskusi ini menghadirkan berbagai pembicara dari kalangan aktivis, jurnalis, serta akademis. Diskusi ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh media dan masyarakat di Indonesia Timur, termasuk keterbatasan akses informasi, ketimpangan pembangunan, serta perlunya penguatan hak-hak sipil di wilayah tersebut. Upaya ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi pembangunan masyarakat yang lebih setara, berkelanjutan, dan sejahtera, terutama di kawasan Indonesia Timur. Melalui RMC 2025, para peserta dan pemangku kepentingan diharapkan dapat merumuskan strategis dan solusi konkret dalam memperkuat peran media sebagai pilar demokrasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif. RMC 2025 hasilkan rekomendasi strategis untuk keberlanjutan dan kesetaraan Indonesia Timur. Regional Media Conference atau RMC 2025 resmi dibuka di Bikin Kreatif Hub, redaksi Kabar Makassar. Konferensi ini mengusung tema kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan peran media. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara kabarmakassar.com dan BBC Media Action. Dengan dukungan dari pemerintah Inggris di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel dan terbuka. Diskusi ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh media dan masyarakat di Indonesia Timur, seperti keterbatasan akses informasi, ketimpangan pembangunan, serta perlunya penguatan hak-hak sipil. Kelompok pertama membahas terkait energi, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, anak, perempuan, dan masyarakat adat. Lalu kelompok 2 membahas terkait demokrasi dan hak asasi manusia. Terakhir, kelompok ketiga membahas terkait aktor penggerak, media, masyarakat sipil, dan intelektual. Sebagai tindak lanjut dari Focus Group Discussion dan hasil bahasan rekomendasi sesi pemaparan resolusi dan rekomendasi diadakan guna memperkuat kesetaraan dan keberlanjutan di Indonesia Timur. Sejumlah pengamat, akademis, dan perwakilan lembaga masyarakat hadir untuk menganalisis hasil FGD serta merumuskan strategi keberlanjutan di berbagai sektor.
Salah satu rekomendasi utama dalam diskusi ini adalah peningkatan literasi media bagi masyarakat di wilayah kecil, khususnya dalam bidang energi, perempuan, anak, dan masyarakat adat. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat, media, dan pemangku kepentingan dinilai penting agar kebijakan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki jangkauan nasional. Lalu di akhir acara ini, menjadi momentum penting dalam merumuskan gagasan dan strategis bagi pembangunan berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur. Direktur Kabar Makassar Hajriani Ashadi menegaskan bahwa RMC 2025 berhasil melahirkan banyak ide strategis, terutama dalam menjawab tantangan pembangunan dan pemenuhan hak sipil di wilayah timur Indonesia. Pada kesempatan yang sama, founder dan CEO KGI, Upi Asmaradana, menyatakan bahwa RMC 2025 menjadi langkah awal dalam membangun konsolidasi masyarakat sipil. Menurutnya, peran media sangat penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama dari Indonesia Timur. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari akademisi, intelektual, aktivis, hingga NGO. Acara berlangsung sejak pagi hingga sore, dengan diskusi yang menyoroti berbagai tantangan dan solusi dalam mewujudkan kesetaraan dan keberlanjutan di Indonesia Timur. Turut memberikan sambutan secara virtual, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste, Dominic Jerme CVI, yang mengapresiasi peran Kabar Makassar dan BBC Media Action dalam menyelenggarakan kegiatan yang menyoroti tantangan jurnalisme di era saat ini. Ia menegaskan bahwa jurnalisme dan hak asasi manusia merupakan pilar penting dalam masyarakat demokratis. Lebih lanjut, Dominic Jeremy menekankan bahwa hubungan antara pemerintah Inggris dan Indonesia telah terjalin lama. Berdasarkan prinsip saling menghormati, konferensi ini menurutnya menjadi kesempatan berharga untuk membahas cara-cara mendukung jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Ia juga menyoroti pentingnya akses jurnalis terhadap pelatihan, sumber daya, dan jaringan profesional guna memastikan laporan yang akurat dan beretika. Sementara itu, Head of Project BBC Media Action, Helena Rea, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru bagi BBC Media Action dalam memahami kondisi Indonesia Timur. Ia menekankan pentingnya membangun kapasitas media dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Turut hadir dalam kegiatan ini, Rektor Universitas Hasanuddin atau Unhas, Profesor Jamaluddin Jompa, sebagian dari perwakilan akademis Prof. JJ menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan Indonesia Timur. Pada akhir konferensi ini, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan peran media. RMC 2025 yang didukung oleh pemerintah Inggris di Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan bagi akses informasi yang lebih kredibel, membangun ekosistem media yang kuat, serta memperjuangkan hak-hak sipil secara lebih luas. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia kecam aksi teror terhadap jurnalis Tempo. Mereka minta agar polisi segera bertindak. IJT mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Diduga pecah ban, pengemudi alami luka serius usai tabrak pohon di Takalar. Warga di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabirang,
Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, dikejutkan dengan suara dentuman keras yang diikuti teriakan histeris pada hari Minggu tanggal 23 Maret dini hari. Sumber suara tersebut berasal dari kecelakaan tunggal sebuah minibus Daihatsu Terios bernomor polisi DD1436AZ yang melaju dari arah selatan ke utara. Diduga akibat kecepatan tinggi dan pecah ban kiri depan, kendaraan menjadi oleng, naik ke trotoar dan menabrak pohon besar pinggir jalan. Pengemudi mobil, Adam, dengan usia 23 tahun, warga Bongbong Indah, Kecamatan Patalasang, mengalami luka serius di bagian dahi dan tubuh akibat benturan keras. Ia segera dievakuasi ke Rumah Sakit Pajonga Daengale untuk mendapatkan perawatan medis di ruang IGD. Salah satu anggota Polsek Patalasang, Aibda Daenglalu, yang berada di lokasi kejadian, mengatakan pihaknya langsung mengamankan arus lalu lintas untuk mencegah pengecetan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman sempat tersendat karena banyak pengendara yang berhenti untuk melihat kondisi kendaraan yang ringsek. Polisi masih menyelidiki lebih lanjut penyebab pasti kecelakaan ini. Viral bocah 11 tahun diduga dianiaya setelah dituduh mencuri sebuah Popeyes. Seorang bocah berusia 11 tahun di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mengalami kekerasan fisik oleh 3 remaja yang merupakan tetangganya sendiri. Video penganiayaan yang sempat viral itu beredar di media sosial, memperlihatkan aksi kekerasan yang membuat korban terjatuh dan tidak berdaya. Korban diketahui bernama Muhammad Yahya, warga Dusun Tarembang, Desa Tarembang, Kecamatan Galesong. Dalam video berdurasi 48 detik yang viral tersebut, terlihat 4 remaja membawa korban, lalu salah satu pelaku yang mengenakan sweater merah menendang dan memukul korban. Remaja lain berbaju hijau dan bercelana pendek hitam juga ikut menganiaya. Puncaknya, pelaku bersweater merah melayangkan tendangan keras hingga korban terpental ke sawah dan tidak bisa bangun karena kesakitan. Ironisnya, seorang pria lain yang berada di lokasi hanya merekam kejadian tersebut tanpa berusaha menghentikan aksi brutal itu. Sementara seorang lainnya hanya menonton. Ibu korban bernama Diana mengatakan kejadian tragis ini terjadi pada Minggu sore 23 Maret 2025. Dan keluarga baru mengetahui insiden tersebut setelah video penganiayaan anaknya tersebar luas di media sosial. Menurutnya, anaknya dituduh mencuri minuman kemasan Popeyes milik ibu salah satu pelaku. Namun Diana membantah tuduhan tersebut. Akibat penganiayaan itu, Yahya mengalami luka lebam di wajah dan tubuhnya serta trauma berat. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Diana berharap para pelaku dihukum agar kejadian serupa tidak terulang. Lalu saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Mudik gratis yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman lepas 580 peserta untuk kembali ke kampung halaman. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi melepas peserta mudik gratis bersama Andalan Hati di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Senin 24 Maret. Terdapat 16 armada bus yang dikerahkan untuk mengangkut 580 peserta mudik gratis pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Diketahui, rincian penumpang ialah Makassar Malinih 240 orang, Makassar Palopo 160 orang, Makassar Boneh 60 orang, Makassar Sinjai 40 orang, Makassar Bulukumba 80 orang. Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan Andi Erwin Terowo menyebut
jika adanya mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mampu menjadi solusi bagi masyarakat, terkhususnya di bulan Ramadan ini. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan program yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat, mengingat program mudik yang dijalankan tanpa pungutan biaya. Ia turut menyatakan harapannya terhadap program mudik yang dijalankan agar mampu mengurangi kecelakaan lalu lintas. Diketahui dalam program mudik gratis pemerintah provinsi ini, pihak Ditlantas Polda akan mengawal sampai daerah tujuan. Jasara Harja melakukan pengecekan kendaraan, ASDP menyiapkan 30 tiket untuk selayar, dan BNNN melaksanakan pengecekan kurir awak angkutan. Sebelumnya diberitakan, dalam rangka menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengadakan layanan mudik gratis. Program mudik gratis bersama Andalan Hati ini menjadi salah satu agenda yang sangat ditunggu oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Adanya program ini mampu memudahkan masyarakat, terkhususnya pulang kampung tanpa biaya sekaligus mengurangi kepadatan arus mudik serta resiko kecelakaan. Kepala Dinas Perhubungan Andi Erwinterno menyatakan kesiapan atas pelaksanaan program ini. Ia juga menyebut tempat serta waktu yang telah ditentukan untuk pemberangkatan mudik gratis tersebut. Untuk persyaratan pendaftaran program mudik ini sendiri, cukup membawa fotokopi KTP, SIM, atau kartu keluarga. Sebagai informasi, pendaftaran akan dibuka 3 hari lagi, mulai 17 sampai dengan 19 Maret 2025 pukul 9.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Tengah di kantor Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 15 yang terletak di depan Cima. Karena memiliki kuota yang sangat terbatas, maka pendaftaran akan ditutup bila kuota telah penuh. Selain disediakan transportasi gratis, para peserta juga berhak menerima paket sembako. Bagi peserta yang menuju ke Kepulauan Selayar, akan ada penyediaan kapal gratis dari Pelabuhan Bira ke Pamatata yang dijamin oleh ASDP. Dan diketahui, rute mudik mencakup 6 jalur utama yang dari Makassar ke berbagai wilayah atau ke 13 destinasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, siapkan 16 bus gratis untuk mudik dan meminta agar tetap menjaga kesehatan dan keselamatan. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Mudik merupakan salah satu hal yang amat dinantikan saat Lebaran. Setelah menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, umat Muslim yang berada di tempat perantauan kembali pulang ke kampung halaman. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terus berupaya untuk memberi kemudahan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, salah satunya dengan menyiapkan armada bus untuk mudik gratis. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan kepada seluruh pemudik untuk mengutamakan keamanan. Tidak hanya kepada pemudik, Andi Sudirman Sulaiman juga memberi perhatian kepada para driver atau sopir bus. Lebih lanjut, ia menyatakan pihaknya amat menerima jika terdapat saran yang membangun dalam program mudik gratis ini. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Rusdi Hartono menekankan pentingnya kesadaran untuk mengemudi dengan baik dan aman, agar terhindar dari bahaya yang dapat mengancam nyawa. Diketahui, 16 armada bus yang dikerahkan akan mengangkut 580 peserta mudik gratis pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.